Selamat pagi pemirsa, menyapa kembali Anda dalam program berita dalam pagi hari ini. Anda kembali menyaksikan program berita Jaktim News. Bersama saya, Abi Zakirianto, yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berbagai informasi penting, hangat, dan terpercaya dari berbagai penjuru kota. Tentu saja dengan informasi ini yang akurat sebagai bekal Anda beraktivitas. Hari ini kita akan menyaksikan sejumlah peristiwa yang tak boleh Anda lewatkan. Di antaranya, perbaikan jalan yang berlangsung sejak dini hari memicu antrian panjang kendaraan di kedua arah. Warga pun harus bersabar atau mencari rute alternatif untuk menghindari terjebak lebih lama. Lalu, sampai kapan perbaikan ini berlangsung? Kami hadirkan laporannya. Sementara itu, tradisi pacu jalur di Riau kembali mencuri perhatian dunia. Lomba perahu khas ini tidak hanya jadi kebanggaan lokal, tapi juga mulai viral di berbagai platform internasional. Kecepatan, kekompakan, dan budaya melebur jadi satu. Apa yang membuat pacu jalur begitu istimewa? Simak kisah lengkapnya hanya di Jaktim News. Kita awali berita utama hari ini. Sebuah ruko di Kampung Sawah, Pondok Gede, terbakar hebat. Api cepat membesar dan melalap hampir semua bangunan. Petugas pemadam berhasil menjinakkan api setelah lebih dari 1 jam. Kebakaran melanda 2 unit ruko di kawasan Kampung Sawah, Pondok Gede, Kota Bekasi. Pada Sabtu malam pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Api berkobar hebat dan menyita perhatian warga sekitar. Diduga kuat, kebakaran dipicu oleh konsleting listrik dari salah satu ruko yang dalam keadaan kosong. Dalam waktu singkat, api menyebar dan melalap bangunan di sebelahnya. Dua unit mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dan api berhasil dikendalikan sepenuhnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Karena lokasi kebakaran berada di jalur sempit, petugas pun mengalami kesulitan manuver. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang di sekitar area Kampung Sawah, karena akses jalan sempat tertutup untuk proses evakuasi dan pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan cukup besar. Kedua ruko yang terbakar diketahui digunakan untuk usaha warga setempat. Pasca kebakaran, area disterilkan dan proses pendinginan pun dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru. Petugas juga masih menyelidiki titik awal korsleting yang memicu insiden ini. Aksi melawan arus kembali terjadi di Cipuraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengendara nekat memicu kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lain. Fenomena pelanggaran lalu lintas kembali terjadi di Jalan Cipuli Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah pengendara motor terekam kamera nekat melaju melawan arah di jalan utama yang padat kendaraan. Aksi ini terekam dalam pantauan langsung tim Jaktim News di lapangan dan menunjukkan bagaimana pelanggaran semacam ini masih marak terjadi tanpa adanya penindakan. Jalan Cipuli Raya sendiri merupakan jalan utama yang dilewati warga, terutama di jam-jam sibuk. Dengan keterbatasan ruang dan volume kendaraan yang tinggi, aksi melawan arus seperti ini sangat membahayakan. Sejumlah kendaraan dari arah berlawanan terpaksa menghindar atau berhenti mendadak untuk menghindari benturan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Dalam pantauan selama beberapa waktu, belum terlihat adanya petugas yang berjaga di lokasi, sehingga pelanggaran serupa masih terus berulang. Melawan arah merupakan pelanggaran berat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan dapat dikenai denda hingga 1 juta rupiah. Sayangnya, minimnya pengawasan membuat aturan tersebut tak selalu ditegakkan secara konsisten. Lalu, sampai kapan pelanggaran ini dibiarkan tanpa tindakan tegas dan bagaimana upaya pihak berwenang dalam menertibkan pengguna jalan? Simak laporan selengkapnya hanya di Jaktim News. Kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Narogong Cilengsi, Kabupaten Bogor. Perbaikan jalan dilakukan di jam sibuk tanpa rekayasa lalu lintas. Pengendara terjebak berjam-jam tanpa ada petugas yang mengatur arus kendaraan. Lagi,
Kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Narogong, Cilangsi, Kabupaten Bogor, arah menuju Bekasi Timur. Pada Sabtu sore, kondisi ini dipicu oleh adanya perbaikan jalan yang membuat sebagian badan jalan tidak dapat dilalui. Perbaikan berlangsung tepat di jalur utama yang menjadi penghubung antar wilayah. Akibatnya, arus lalu lintas tersendat dan kendaraan hanya bisa melaju secara bergantian di jalur yang menyempit. Minimnya pengawasan di lokasi membuat situasi semakin semrawut. Pengendara dari dua arah saling berebut, ingin melintas lebih dulu, bahkan di jalur yang hanya cukup untuk satu mobil saja. Tak sedikit pengendara akhirnya memilih jalur alternatif, seperti gang kecil dan jalan kampung, demi menghindari antrian panjang. Namun, hal ini justru menimbulkan kemacetan baru di titik pemukiman warga. Kemacetan dilaporkan mengular hingga beberapa kilometer. Beberapa kendaraan bahkan terjebak tanpa bisa bergerak selama lebih dari 30 menit. Hingga petang, bahkan belum terlihat adanya pengaturan dari petugas terkait pengguna jalan. Berharap pemerintah setempat segera turun tangan untuk mengatur arus dan mempercepat proses perbaikan. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menghadapi kemacetan akibat proyek jalan tanpa pengawasan? Laporan selengkapnya akan kami hadirkan hanya di Jaktim News. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Yang datang dari Gedung UHAMKA, Jakarta Selatan, menjadi tuan rumah pameran fotografi bertajuk Lensa Kehidupan. Karya-karya yang ditampilkan mengangkat isu sosial, budaya, dan lingkungan dari perspektif generasi muda. Gedung UHAMKA yang terletak di Jalan Limau, Jakarta Selatan, akhir pekan ini tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan karena kegiatan akademik, melainkan sebuah pameran fotografi yang diselenggarakan oleh organisasi fotografi lokal yang berhasil menarik perhatian publik dari berbagai kalangan. Berbagai karya dipajang rapi dalam bingkai-bingkai hitam sederhana. Masing-masing foto membawa cerita tentang kemanusiaan, potret kehidupan kota, lanskap alam Indonesia, hingga momen-momen kecil yang mungkin sering terlewatkan oleh mata biasa. Di tengah era digital yang serba cepat, pameran seperti ini justru menjadi ruang tenang yang dicari oleh generasi muda. Terlihat banyak anak-anak muda, sebagian besar dari generasi Z, datang bukan hanya untuk bersewa foto di tempat karya, tapi juga untuk menikmati dan mendiskusikan makna di balik setiap potret. Beberapa dari mereka terlihat berdiri lama di depan satu karya, seolah sedang berdialog diam dengan si fotografer, membayangkan emosi yang tertangkap dalam satu bidikan sederhana. Yang menarik, suasana pameran ini tidak terbatas oleh usia. Beberapa orang tampak hadir, bahkan membawa keluarga mereka, berjalan perlahan menyimak tiap karya dengan tenang, membuktikan bahwa bahasa visual adalah bahasa universal yang bisa dinikmati siapa saja tanpa batas generasi. Menurut panitia, pameran ini bertujuan untuk membuka ruang kreatif yang inklusif, bukan hanya bagi para fotografer, tapi juga masyarakat umum yang ingin belajar melihat dunia melalui perspektif lensa. Ada pula sesi bincang santai dan workshop yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Tak sedikit yang datang dan pulang dengan inspirasi baru. Beberapa pengunjung bahkan mengaku termotivasi untuk belajar fotografi bukan hanya untuk viral di media sosial, tapi untuk menyampaikan cerita yang tak bisa disampaikan dengan kata-kata. Di tengah padatnya kota Jakarta, terdapat sebuah kedai pinggir rel atau KPR di Kebayoran Baru menjadi tempat favorit baru pecinta kopi. Berada tepat di tepi rel kereta api, kedai ini menyuguhkan suasana tak biasa, ramai pengunjung tiap sore hingga malam. Di balik hiruk-pikuk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terselip sebuah tempat nongkrong sederhana namun unik, yang kini mulai dikenal para penikmat suasana
kedai pinggir rel, atau yang kerap disebut KPR. Sesuai namanya, kedai ini berada hanya beberapa meter dari rel kereta. Bukannya berisik atau mengganggu, justru jalur kereta yang melintas menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik tempat ini. Dengan konsep terbuka dan nuansa semi industrial, kedai ini buka setiap hari mulai sore hari hingga malam. Namun, tak jarang karena suasananya yang terlalu nyaman, tempat ini baru tutup saat dini hari menjelang. KPR bukan hanya sekedar tempat ngopi, ia menjadi ruang pertemuan antara teman lama, obrolan santai, hingga konten kreatif. Beberapa pengunjung bahkan menjadikan tempat ini sebagai spot favorit untuk brainstorming, bekerja, atau sekedar menenangkan pikiran. Menu yang ditawarkan pun cukup beragam, dari kopi susu, americano, hingga cemilan khas kaki lima tersedia di sini. Semua disajikan dengan harga yang ramah di kantong anak muda. Yang membuat KPR berbeda dari tempat nongkrong lainnya adalah kesederhanaan yang tulus. Tak ada kemewahan, tak ada gimmick, hanya tatanan kayu, tikar sederhana, dan rel kereta yang mengiringi malam. Tak hanya untuk kalangan muda, beberapa pengunjung datang berpasangan, bahkan ada yang sekedar mampir karena penasaran lewat unggahan media sosial. Informasi selanjutnya datang dari dunia sepak bola yang tengah berduka. Diogo Jota, pemain Liverpool dan timnas Portugal mengalami kecelakaan mobil serius yang menyebabkan kematian. Dukungan mengalir dari sesama pemain dan pecinta bola di seluruh dunia. Kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Penyerang Liverpool dan timnas Portugal, Diogo Jota, dilaporkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di Spanyol pada usia 28 tahun. Kecelakaan maut tersebut terjadi di ruas jalan Provinsi Zamora, wilayah Palacios, Desa Nubia, Spanyol, pada Kamis 3 Juli 2025. Dalam insiden tersebut, Jota tengah melakukan perjalanan bersama adiknya, Andre Jota, yang juga berprofesi sebagai pesepak bola. Menurut laporan media Spanyol, Marca, kendaraan yang mereka tumpangi keluar jalur dan menyebabkan keduanya tewas di tempat. Pihak otoritas Zamora mengonfirmasi bahwa dua pria berusia 28-26 tahun menjadi korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Federasi Sepak Bola Portugal turut membenarkan kabar duka ini melalui unggahan di media sosial resmi mereka. Dalam postingan itu, federasi menyampaikan belasungkawa mendalam dan meminta UEFA untuk memberikan penghormatan khusus dalam laga Portugal kontra Spanyol di ajang UEFA Women. Tragedi ini terjadi hanya 2 pekan setelah Jota resmi menikah dengan kekasihnya, Ruth Cardoso, dalam upacara pernikahan yang berlangsung hangat di Portugal. Momen bahagia itu sempat dibagikan di media sosial dan mendapatkan banyak ucapan selamat dari para penggemar dan rekan sesama pemain. Selama membela Liverpool, Diogo Jota dikenal sebagai pemain yang tajam, disiplin, dan penuh semangat. Ia telah mencetak 65 gol dan 26 assist dalam 185 penampilannya bersama Derwich, termasuk saat membantu Liverpool menjuarai Liga Inggris musim 2021-2022. Kepergian Jota meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat, namun juga bagi komunitas sepak bola dunia. Rekan-rekan setim, pelatih, dan mantan klub turut menyampaikan belasungkawa, mengenang Jota sebagai pribadi yang rendah hati dan penuh dedikasi. Jenazah Jota dan sang adik rencananya akan dipulangkan ke Portugal dalam waktu dekat. Upacara pemakaman akan digelar secara tertutup di kota kelahiran, Porto. Selamat jalan Diogo Jota, semangat dan kontribusimu di dunia di sepak bola akan terus dikenang oleh jutaan penggemar di seluruh dunia. Dari redaksi kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih Diogo Jota. Informasi selanjutnya, budaya pacu jalur dari Kuantan Cingingin, Riau, viral hingga keluar negeri. Atraksi menakjubkan seorang penari yang berdiri di ujung kapal layaknya tombak hidup membuat publik internasional terpukau. Momen ini membuktikan
bahwa budaya Indonesia mampu bersaing dan menginspirasi dunia. Lagi, viral dan bikin netizen internasional terpukau. Tradisi pacu jalur dari Riau jadi sorotan dunia. Dan katanya, anak kecil yang joget di ujung perahu itu lagi aura farming. Maksudnya apa sih? Yuk kita kupas. Pacu jalur adalah tradisi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singinging, Riau. Sebuah pesta rakyat yang bukan hanya meriah, tapi juga kaya nilai sejarah. Karena sudah ada sejak abad ke-17. Dulu, jalur atau perahu panjang ini digunakan sebagai alat transportasi utama untuk mengangkut hasil bumi dan bisa membawa hingga 60 orang sekaligus. Uniknya, perahu ini dibuat dari satu batang kayu utuh tanpa sambungan. Seiring waktu, perahu jalur mulai dihias megah dan dijadikan ajang perlombaan. Tradisi pacu jalur awalnya digelar untuk merayakan Hari Besar Islam. Namun kini dipusatkan setiap bulan Agustus dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di pacu jalur ini ada dua sosok penting yang mencuri perhatian. Pertama, di tonggak haluan. Biasanya anak kecil yang berdiri di ujung perahu sambil berjoget dan memberi semangat. Kedua, tukang yang berdiri di belakang untuk mengarahkan jalur saat balapan berlangsung. Nah, yang bikin heboh netizen, aksi anak-anak di ujung perahu ini dikaitkan dengan istilah aura farming. Istilah gaul yang artinya berusaha tampil keren atau memancarkan aura menarik lewat sebuah aksi. Dan ya, pacu jalur memang sangat beraura. Budaya lokal yang penuh semangat, kekompakan, dan pastinya potensi mendunia. Kalau pacu jalur bisa jadi viral, tradisi lokal mana ya yang siap jadi sorotan dunia selanjutnya? Demikian rangkaian informasi pagi ini dalam Jaktim News. Semoga setiap kabar yang kami hadirkan mampu memberi inspirasi, kewaspadaan, dan semangat baru untuk Anda yang akan memulai hari. Terjadikan pagi Anda produktif, berpikir positif, dan tentu saja tetap update dengan berita terkini bersama kami. Saya, Abi Yusefilianto, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi pagi berikutnya dalam Jaktim News. Temui kami setiap hari dari pukul 8 sampai 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di layar kesayangan Anda. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat.